warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember. Nama saya Risa Fitriani, saya dari Administrasi Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agribisnis, yaitu tentang pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh para pengusaha, termasuk pengusaha tani atau agribisnis, dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, untuk mendapatkan laba, dan untuk berkembang. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran sendiri itu seperti apa. Konsep pemasaran yang pertama adalah konsep produksi, yaitu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Lalu yang kedua adalah konsep produk, yaitu menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performasi, dan karakter yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah konsep penjualan, di mana konsumen dibiarkan begitu saja atau apa adanya. Maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Ruhalisa. Saya dari program studi administrasi bisnis semester 4 di Setia Pembangunan Jember. Nah, di sini saya akan mereview kembali tentang materi agribisnis, tentang pemasaran dalam agribisnis. Terdapat suatu kegunaan atau utility, yaitu yang pertama kegunaan bentuk atau form utility. Suatu barang akan mempunyai kegunaan apabila telah mengalami perubahan bentuk. Nah, yang kedua yaitu kegunaan tepat atau place utility. Suatu barang akan mempunyai kegunaan bila barang tersebut telah dipindah tempat. Nah, yang ketiga yaitu kegunaan waktu, time utility. Suatu benda akan mempunyai nilai guna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Nah, yang keempat yaitu kegunaan milik, owner utility. Suatu barang atau benda akan mempunyai kegunaan bila telah memiliki secara sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfatus Sofia akan mereview kembali materi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran produk. Aliran produk merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk jadi, yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor produksi lainnya. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, jiwa, dan fisik pada sebuah objek. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Dan di dalam hal ini, konsentrasi yang akan dibahas adalah konsentrasi yang berhubungan dengan belajar. Yang kedua adalah ekualisasi. Ekualisasi yang dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi dari Setia Pembangunan Jember, akan mereview kembali mengenai materi agribisnis. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko. Di sini manajemen resiko dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manajemen resiko fisik dan yang kedua manajemen resiko pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari manajemen resiko tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai resiko fisik terlebih dahulu. Resiko fisik ini dapat berupa kebakaran, kebanjiran, kerusakan, dan kemalingan. Dan resiko fisik ini dapat dikurangi dengan cara pemasangan tanda bahaya kemalingan di gudang atau menggunakan peti kemas untuk melindungi dan menjaga mutu barang yang sedang diangkut. Sedangkan resiko pasar ini sulit untuk ditangani. Resiko pasar mencangkup kemungkinan penyimpangan atau fluktuasi harga dan perubahan selera konsumen. Fluktuasi harga merupakan salah satu resiko yang sangat penting bagi produsen. Produsen sering berharap untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan memperoleh harga yang lebih tinggi, tetapi hal ini sulit terlaksana.
Teknik untuk membantu para produsen dan pemasar untuk mengurangi resiko pasar di sini ada 3, yaitu yang pertama diversifikasi, yang kedua integrasi vertikal, dan yang ketiga pengadaan kontrak di muka. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Diversifikasi yaitu teknik penambahan beberapa lini bisnis kepada lini bisnis yang sudah ada, tetapi dengan risiko yang berbeda, sehingga kemungkinan kerugian dalam satu lini dapat ditutupi oleh kemungkinan keuntungan dari lini yang lainnya. Yang kedua, integrasi vertikal, yaitu terjadi apabila perusahaan melaksanakan fungsi lain sebagai tambahan kepada fungsi utamanya, sehingga perusahaan menjadi kurang atau tidak tergantung pada perusahaan lain. Yang ketiga, pengadaan kontrak di muka, yaitu proses pembuatan persetujuan antara penjual dan pembeli guna menetapkan harga untuk beberapa pengiriman pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.